Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Cahyono dari 12 IPA 3, absen 3. Saya akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Pembelajaran Jarak Jauh. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 kemarin berdampak terhadap berbagai bidang kehidupan, di antaranya bidang pendidikan. Pembelajaran jarak jauh atau biasa kita sebut PJJ, baik secara daring, dalam jaringan atau online, luar jaringan atau luring. Dan paduan daring dan luring menjadi andalan bagi pemerintah untuk tetap memberikan layanan pendidikan sampai dengan akhir tahun 2020 kemarin. Semua itu diputuskan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud dalam upaya untuk merespons pandemi COVID-19. Adapun tujuan utama dari kebijakan PJJ ini setidaknya dalam rangka untuk mencegah lembaga pendidikan menjadi klaster penyebaran COVID-19. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Namun ada beberapa masalah atau tantangan yang harus dilalui oleh siswa SMA maupun SMP hingga ke perguruan tinggi. Salah satunya kondisi psikologis. Pada PJJ fase pertama, kata Retno selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bidang pendidikan, KPAI tak melihat adanya perubahan yang signifikan karena para siswa sudah sempat melakukan pembelajaran tatap muka selama kurang lebih 9 bulan. Saat pandemi dimulai, mereka memulai melakukan PJJ selama kurang lebih 2-3 bulan. Namun, tantangan muncul saat PJJ fase kedua dimulai, di mana anak-anak memulai tahun ajaran baru yang semuanya berubah, mulai dari kelas, teman, guru, mata pelajaran, bahkan sekolah baru bagi siswa yang baru lulus dari tingkat sebelumnya. Belum lagi dengan adanya berbagai tuntutan yang terus-menerus diberikan, mulai dari tugas hingga sulitnya meminta bantuan pada orang lain karena mereka belum pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya. Hal ini lantas membuat siswa merasa tertekan. Nah, yang paling tertekan dari data kami, anak kelas 3 SMP maupun SMA, juga anak kelas 6 SD, karena mereka ada tekanan dari keluarganya. Yang kedua, mereka ternyata ada pada posisi dituntut atau diancam untuk ujian. Itu yang membuat anak-anak ini kemudian menjadi stres jelasnya. Selaras dengan pernyataan di atas, saya juga menjumpai atau menemukan fakta bahwa tingkat psikologi siswa-siswi yang mengikuti PJJ yang bisa disimpulkan tertekan. Bahkan mereka juga sudah bosan dengan pembelajaran yang mengharuskan menatap komputer, menatap gadget, dan lain sebagainya setiap hari dan berjam-jam pastinya. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh siswa-siswi saja, melainkan guru pengajar pun sudah bosan dengan keadaan yang seperti ini, dituntut untuk ice breaking semenarik mungkin. Menurut saya hal ini merupakan suatu hal yang sangat mustahil ataupun sangat sulit, karena banyak sekali kendala yang dihadapi kalau pembelajaran jarak jauh seperti ini, seperti koneksi yang sangat tidak stabil, apa yang disampaikan guru pengajar itu susah untuk dimengerti. Sebagai sebagian solusi untuk masalah di atas mungkin bertatap muka tetapi sudah mengikuti tes rapid atau pembagian jadwal yang dimaksimalkan, itu salah satu solusi untuk masalah di atas. Yang kedua ada kesenjangan fasilitas penunjang. Meski saat ini sudah merupakan era digital, namun menurut data KPAI, 50% anak-anak yang berada di luar Jawa tidak terlayani PJJ secara daring. Jadi mereka tidak bisa mengakses pelajaran melalui daring karena berbagai alasan. Banyak sekali anak-anak yang nggak punya gadget, nggak punya alatnya, nomornya saja tidak ada, kuota gratisnya mau diisi kemana, jadi akhirnya bantuan itu tidak sampai. Selain itu, di beberapa wilayah juga susah sinyal, kata dia menjelaskan. Sehingga tambah Retno, bisa dilihat masih adanya
disparitas digital di kalangan anak-anak dari keluarga miskin dan kaya. Sehingga ini adalah fakta bahwa disparitas ini dari sebelum pandemi dan diperparah pada saat pandemi. Menurut saya, dari pemerintah sangat diperlukan untuk kelangsungan sistem daring. Pada awal sistem daring, pemerintah gencar memberikan sosialisasi untuk pemberian bantuan kuota. Tetapi seiring berjalannya waktu, kemana bantuan yang diberikan untuk kami? Terutama siswa-siswi SMA ataupun SMP dan lainnya yang mengikuti sistem daring. Apakah hanya awalan saja? Atau bantuan itu sudah habis dikorupsi? Atau mungkin memang sudah dicanangkan bantuan untuk siswa-siswa ini? Saya berharap semoga masih ada bantuan kuota data untuk siswa-siswi kita. Dikarenakan banyak sekali yang sudah merindukan uang jajan, sekolah, kelas, kawan-kawan, dan lain sebagainya. Kami tetap berharap bahwa semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Dan setelah saya sadari tentang sistem ini, mall tetap buka, tempat pariwisata tetap buka. Kenapa sekolah, bahkan tempat ibadah pun banyak yang ditutup? Apakah perang ideologi bangsa ini sudah merajalela? Semoga kita tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, saya Doni Cahyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.